Ya, pemirsa, hanya tinggal menghitung hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus meninggalkan kursi kepemimpinannya di Jakarta. Meski begitu, masih ada beberapa peninggalan dan juga prestasi Anies yang bisa menjadi kebanggaan rakyat Jakarta, seperti salah satunya adalah Jakarta International Stadium, Gemma. Ya, meski begitu, masih ada juga pekerjaan rumah yang harus ditanggung oleh penerus Anies Baswedan. Untuk berbincang lebih jauh, kita akan bergabung dengan Marvin Sulistiwo langsung di Balai Kota. Selamat pagi Marvin, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Gemma dan juga Febrian dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Tepat saya ada di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol juga saat ini melihat bagaimana tentunya pencapaian, evaluasi, apa kiranya yang bisa kita apresiasi tentunya dalam upaya untuk membangun DKI Jakarta lebih baik lagi. Tapi baru saya tunjukkan kepada pemirsa semua mengenai apa saja capaian dari Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun menjabat. Kita coba simak grafisnya berikut ini yang sudah kami persiapkan. Yang pertama prestasinya, saya catat ada integrasi antar moda transportasi publik, di mana untuk layanan umum ini terintegrasi sampai dengan 30 September 2022 sudah mencapai 85,16% dari target tahun ini yang mencapai 95% dari cakupan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pencapaian mengenai revitalisasi ruang publik. Kita melihat ada beberapa lokasi-lokasi baru yang tentunya ini bukan lokasi baru, tapi dari lokasi yang direvitalisasi agar bisa terus memaksimalkan penggunaannya di ruang terbuka. Kemudian yang juga menjadi pencapaian adalah perluasan dan perbaikan dari ruang terbuka hijau yang ada. Beberapa waktu belakang kita melihat bahwa sudah ada ruang-ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk warga DKI Jakarta pada waktu weekend untuk olahraga ataupun juga untuk pencapaian lainnya. Dan yang kemudian baru saja diresmikan kita lihat adalah penataan kampung dan pembangunan rusun. Kita melihat peresmian rusun Kampung Bayam yang ada di dekat Jakarta International Stadium. Itu pun yang menjadi pencapaian bersama. Nah, tapi selain dari pencapaian ini ternyata masih ada PR yang terus-terusan menjadi perbincangan dan juga apa yang harus dilakukan kepada pemimpin selanjutnya. Nah, coba kita tayangkan untuk PR apa saja kira yang masih menjadi sebuah pekerjaan yang tentunya masih harus terus dimaksimalkan penanganannya. Yang pertama adalah mengenai penetapan UMP 2022. Tercatat bahwa penetapan upah minimum provinsi 2023 ini paling lambat harus disubmit pada 21 November 2022, tentunya dengan koordinasi dengan Menaker. Kemudian untuk upah minimum kabupaten kota itu paling lambat 30 November 2022. Kemudian permasalahan dua lainnya adalah banjir dan juga kemacetan. Lagi-lagi DKI Jakarta. Banjir memang betul beberapa lokasi-lokasi memang cepat surut, tapi juga munculnya ada juga, itu menjadi pertanyaan bersama dari warganet. Kemudian kemacetan, kemacetan betul memang sudah ada perluasan jalan, kemudian pembangunan jalan lain, tapi volume kendaraan pun juga semakin banyak, jadi sama saja, jamnya juga sama, jam molor untuk macet seperti ini. Nah, tapi bagaimana kemudian evaluasi sejauh ini, kemudian apa akhirnya pesan yang bisa disampaikan juga kepada tentunya PJ Gubernur DKI Jakarta ke depannya, agar bisa membangun Jakarta jauh lebih baik lagi. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Tepat saya akan ganggu jam kerjanya, Kak Papa ya pemirsa ya. Oke, langsung aja kita sapa. Permisi. Selamat pagi. Pak Riza, apa kabar? Saya berganggu nggak apa-apa ya, Pak Riza ya? Nggak apa-apa, gimana? Apa kabar? Baik, Pak Martin. Gimana rasanya tinggal 2 hari lagi, Pak Riza? Ya begini. Masih lanjut kerja lagi atau Masih, seperti apa? ya memang kita masih hari ini banyak yang kita harus tuntaskan. Ada surat-surat verbal yang harus kita selesaikan hari ini, hari terakhir. Dan juga ada acara perpisahan nanti malam dengan DPRD main bola. Oh, Pak, saya lihat di depan ada banyak acara tadi ya, Iya, di Balai Kota persiapan ya? nanti dengan PNS nanti hari ini. Oke, Pak Riza, kita mau prefer dialognya di sini atau di tempat Boleh, tamu? ruang tamu ruang boleh. tamu ya? Oke. Boleh. Eksklusif untuk pemirsa, kita akan melewati ruangan rahasia. Yuk lanjut, mari Pak. Lewat sebelah mana? Sebelah sini? Oke. Pak Riza, sembari tanya-tanya, boleh nggak? Oke. Membangun Jakarta selama 5 tahun, Pak. Itu tuh, kalau menurut Pak Riza adalah momen seperti apa sih? Overwhelming kah? Momen yang cukup menyedihkan begitu dilepas atau seperti apa? Saya izin sebelah sini. Ya, jadi memang kalau Silakan, gimana ya, 5 tahun itu kan satu periode kepemimpinan gubernur ya, wakil gubernur. Cuman kan kemarin diisi dengan Anies Sandi, kemudian Anies saya Riza gitu. Waktu yang cukup untuk bisa berbuat ya. Sekalipun di Jakarta ini kan
kompleksitas masalahnya banyak sekali, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Tapi sesungguhnya kalau kita bekerja dengan baik, niat baik, perencanaan yang baik, pasti banyak yang dapat dihasilkan dalam waktu 5 tahun untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oke, perubahan apa sih yang Pak Riza lihat dari sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur dengan saat ini sudah hampir melepas terkait dengan Jakarta? Tentu banyak ya perubahan-perubahan yang kita lihat ya. Seperti umpamanya dulu kita ingin membangun stadion belum sempat terpenuhi. Alhamdulillah di periode ini bisa terpenuhi. Kemudian juga kita punya Taman Ismail Marzuki yang kita banggakan sejak dulu, belum sempat direnovasi. Di periode ini kita lakukan revitalisasi, punya Taman Ismail Marzuki yang berkelas global, berkelas dunia, fasilitas dan pendukungnya luar biasa ya, tidak kalah dengan sarana prasarana seni budaya bangsa-bangsa besar di dunia ya. Banyak sekali kita punya taman-taman yang dapat kita banggakan ya. Kemudian sekolah, transportasi kita yang sudah terintegrasi ya, antara MRT, LRT, Transjakarta, Mikrobus, bahkan sampai Gojek, semua kita integrasikan, bahkan pembayarannya pun kita integrasikan. Jadi banyak sebetulnya ya, upaya pengendalian banjir juga kita upayakan sebaik mungkin ya. Alhamdulillah tidak terjadi banjir sebagaimana dulu kita rasakan ya. Alhamdulillah bisa cepat surut ya. Pandemi juga Pak. Dan yang luar biasa, kita memang di periode ini ada pandemi. Nah, itu yang dia. dilanda Jakarta dan semua. Pak. Iya. Bagaimana itu? Nah, itu alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bekerja keras, karena kita kerja keras sungguh-sungguh tulus. Semua sumber daya kita libatkan dan kita berkolaborasi, bersinergi dengan semua elemen masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia. Alhamdulillah di Jakarta termasuk kota yang terbaik, 50 kota terbaik di dunia dalam pengendalian banjir. Dan alhamdulillah Indonesia juga Pak Jokowi pimpin juga alhamdulillah berhasil ya, menghadapi pandemi. Ya, kita bersyukur di Jakarta juga demikian ya. Semua termasuk warga Jakarta yang patuh, taat ya, melaksanakan prokes, juga memberikan andil yang besar. Kita bicara soal pandemi Pak. Ini sebuah apa ya, kalau dibilang hadiah atau sebuah apa ya, cobaan hadiah atau ya tantangan gitu ya, selama di tahun 2020. Bagaimana sih peran dari Pak Riza dan Pak Gubernur dalam bersinergi untuk membantu penanganan pandemi COVID-19? Karena Jakarta selalu masuk top 3 terus Pak setiap harinya. Iya, memang di Jakarta ini karena pusat ya, pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat kota, terjadi interaksi yang paling tinggi kan di Jakarta. Semua orang itu lewat Jakarta. Dari Aceh umpamanya mau ke Papua, mau ke Aceh, seterusnya semua itu mau ke luar negeri ke Jakarta. Jadi akhirnya orang semua kumpul di Jakarta. Itulah sebabnya sempat terjadi di Jakarta tinggi terus angkanya. Nah, karena dasar itulah kita upayakan berbagai langkah. Di antaranya terus memberikan pemberitahuan, penerangan kepada warga untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga kita memastikan pelaksanaan PCR. Nah, itu juga kita laksanakan semaksimal mungkin. Terakhir juga kita laksanakan vaksinasi. Alhamdulillah kita berhasil, PCR-nya berhasil, sehingga dengan sendirinya surut. Kita menyiapkan sarana prasarana, rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, melibatkan semua komunitas untuk terlibat aktif. Itulah upaya-upaya kita memberdayakan semua jajaran internal bersama Forkopimda, kemudian juga semua organisasi komunitas kita laksanakan. Juga melaksanakan 3T juga kita laksanakan. Kita Bapak kan juga saya lihat setiap kali begitu ya, pengumuman kasus harian, kemudian penanganan ketika ada lonjakan di DKI Jakarta, Bapak terus yang kemudian garda terdepan buat ketemu begitu dengan warga ya. Warga DKI Jakarta termasuk ngeyel nggak sih Pak? Alhamdulillah sih secara umum bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau dibandingkan daerah lain kan banyak yang masih takut mau di PCR, takut mau divaksin, masih banyak tuh kalau kita lihat teman-teman warga di daerah-daerah lain ya, pemahamannya berbeda-beda. Alhamdulillah di Jakarta secara umum bisa mengerti, memahami pentingnya PCR, pentingnya vaksin. Alhamdulillah itu juga membantu kita semua dalam penanganan pengendalian pandemi COVID-19 juga. Terus kita melakukan edukasi kepada masyarakat
semua warga, Pak RT, Pak RW, semua jajaran di level sampai level paling bawah kita libatkan. Dan kita ini konsepnya kan kolaborasi, jadi memberdayakan ya semua komunitas, elemen, organisasi, ormas semua kita libatkan aktif membantu. Oke, Pak Riza, yang menjadi pertanyaan dari warga, tantangan adalah macet dan banjir, Pak. Selalu ya, dari tahun ke tahun ya. Apa sih dari pandangan selama Pak Riza menjabat, kita ngomong soal macet dulu ya Pak ya, yang paling menjadi kendala, tantangan dalam membantu untuk meringankan dari kemacetan di DKI Jakarta? Ya memang di Jakarta ini kan karena pusat kota, ibu kota ya, semua juga, semua orang tinggal di sini, pusat bisnis. Jadi semua orang tuh kelas menengah ke atas itu memang terbanyak di Jakarta. Jadi yang beli mobil juga banyak di Jakarta. Jadi pertumbuhan jalan tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan. Inilah masalah kita ya. Sekalipun kita terus membuat jalan tol, menyiapkan public transportasi, kita tingkatkan, kita bangun MRT, bangun LRT, Transjakarta, tapi belum bisa mengatasi macet secara umum ya. Namun demikian, kita bersyukur dalam 5 tahun ini banyak yang sudah kita lakukan. Ada peningkatan yang luar biasa dari 250.000 sampai 1,2 ya. Peningkatan pengguna Transjakarta itu luar biasa. Mengedukasi masyarakat berpindah dari kendaraan umum ke pribadi itu tidak mudah. Dan masyarakat kita juga kalau nggak pakai mobil ya naik motor lebih enak dia. Betul. Lebih cepat, lebih murah. Nah sekarang kita upayakan bahwa naik bus lebih murah dengan angka 3.500 Transjakarta itu bisa kemana-mana. Belum lagi integrasinya Pak Riza ya. Dan sudah terintegrasi. Oke, kita akan bahas juga lebih lanjut Pak Riza terkait dengan hal ini dan juga terkait dengan banjir. Tapi kita akan jeda dulu Pak Riza. Oke pemirsa, telah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan ngobrolnya usai jeda. Anda kembali Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Oke, Pak Riza mau minum dulu mungkin? Oh iya boleh ya. Sekali itu katanya boleh mungkin. Oke, ini pemirsa adalah salah satu dari staf ya dari kantor DKI Jakarta di sini. Oke, dengan Mbak siapa? Boleh kita ngobrol sebentar? Mbak Mira. Mbak Mira ya? Iya. Mbak Mira sudah berapa lama ikut dengan Bapak? Dari awal Bapak Dari awal? Balai Kota sih. Oke, ini mumpung ada Bapak di sini Mbak, Iya. pesan dan kesannya buat Bapak apa? Selama menjabat apa nih? Kalau kesannya Bapak tuh orangnya simple banget sih. Nggak yang neko-neko, minta yang ribet-ribet tuh nggak. Kayak maunya setara sama tamu juga, nggak mau dibedain gelasnya pun nggak mau, harus Sama setara. pokoknya ya? Oke, Bapak mau tanya nggak ke Mbak Mira? Terima kasih ya Mbak Mira bantuannya Iya, selama ini. Bapak. Semoga sehat keluarga, mari kita saling mendoakan. Oke, Mbak Mira terima kasih ya. Silakan lanjut lagi kerjanya. Oke, Bang Riza. Oke, kita akan lanjut ngobrol sebelum jeda tadi ya. Kita akan sempat ngobrol mengenai kemacetan. Kalau begitu, kalau menurut evaluasi singkat dari Bang Riza dan juga Pak Gubernur ya, sudah maksimalkah langkah untuk bisa meminimalisir dari dampak kemacetan ini sendiri? Ya tentu kita merencanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya. Hasilnya sesuai dengan yang kita targetkan di 5 tahun ini. Tapi kan 5 tahun tidak bisa menyelesaikan masalah banjir 100%. Betul. Tidak bisa menyelesaikan masalah macet 100%. Tapi kita sudah optimal di 5 tahun ini kurun waktunya untuk banjir, untuk macet. Dan sudah meletakkan perencanaan dan pondasi yang komprehensif, holistik, bagaimana pengendalian banjir ke depan, bagaimana pengendalian macet ke depan. Itu yang kita upayakan. Jadi semaksimal mungkin sudah kita upayakan dalam 5 tahun terakhir ini. Dan saya yakin nanti PJ Gubernur, Pak Heru, dan selanjutnya akan meneruskan program-program pengendalian banjir dan macet yang selalu ditanyakan oleh warga. Oke, memang kalau kita lihat banjir itu, Pak Riza, beberapa lokasi, katakanlah kita lihat Kota Madya DKI Jakarta, titiknya itu tidak bergerak ya. Yang paling parah, misalkan kita bicara mengenai 2 lokasi terbesar yang sering banjir, Barat dan Jakarta Timur. Begitu. Bagaimana langkah yang sudah dilakukan? Tentunya selama kepemimpinan Bapak untuk bisa mengkoordinasikan antar Kota Madya ini agar benar-benar yuk kita minimalisir titik-titik banjir ini. Ya jadi memang kita ini kan bersyukur di Jakarta ini karena Kota Madya Kabupaten Pulau Seribu itu kota administratif ya. Jadi dia tidak ada pilkada langsung sehingga kepemimpinan itu jelas kewenangan kekuasaan dari provinsi ke kabupaten kota itu jelas. Jadi enak kita
berkoordinasinya enak, memberikan petunjuk, arahan, perintah, keputusan juga dilaksanakan dengan baik. Sehingga sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota itu berjalan dengan baik. Dan mereka sudah juga punya perencanaan yang memang disusun bersama dengan Pemprov, dengan teman-teman di DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua kebijakan sampai dengan implementasi pelaksanaan itu sesuai dengan keputusan yang kita putuskan bersama. Oke, apa yang bisa menjadi pesan Bapak kepada PJ Gubernur terkait dengan banjir ini? Ya memang kita ini kan punya 13 sungai ya, yang punya 13 sungai di DKI Jakarta itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ya. Dari 13 sungai ini masih banyak yang belum kita keruk ya, karena itu kewenangan di pemerintah pusat dan kita memiliki keterbatasan daripada eskapator, hanya ada 257. Ke depan mudah-mudahan bisa ditambah lagi eskapator dan mendapat dukungan dari PUPR, pemerintah pusat, untuk mengeruk 13 sungai yang ada di Jakarta, ya, karena sudah lama. Kalau dikeruk 13 sungai semuanya, insya Allah banjir akan sangat berkurang sekali, signifikan. Oke, Pak Risa, saya akan bergerak ke proyek yang saat ini terus dikebut Bapak dan juga Pak Gubernur ya, terkait dengan beberapa RTH, infrastruktur lain yang kita bikin. Ini sesuai dengan cita-cita DKI Jakarta yang membuat Jakarta menjadi modern city. Nah, bagaimana memastikan bahwa proyek ini berkelanjutan, sustain, dan tidak hanya sekedar menjadi tanda kutip proyek Menara Gading? Ya, insya Allah ya, jadi memang kita ini kan selalu mensosialisasikan pada masyarakat bahwa kota di Jakarta ini dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak ya. Jadi semua di Jakarta ini punya kontribusi besar terhadap pembangunan dan sama-sama kita rawat, kita pelihara bersama kota Jakarta. Sehingga kita harapkan semua dengan adanya trotoar yang kita bangun, jalur sepeda, taman-taman, semua masyarakat mulai dari kelas yang paling elit di Jakarta dengan kelas yang paling bawah di Jakarta tuh bisa bertemu di ruang-ruang terbuka. Itulah cara kita membangun kohesi, kebersamaan, persaudaraan, persahabatan di antara seluruh warga di Jakarta dengan menghadirkan ruang-ruang terbuka. Ruang ketiga kita menyebutnya. Dengan begitu semua bisa berkumpul bersama dan bisa berinteraksi. Itulah pentingnya, sehingga di Jakarta ini kita berharap ya tidak individualisme lagi gitu loh. Itu kita hindari dengan memperluas sarana-sarana, memperbanyak sarana-sarana fasilitas umum. Itulah cara kita. Dan insya Allah nanti juga dengan transportasi publik yang semakin baik, orang akan berpindah dari kendaraan pribadi yang individualistik tadi ke kendaraan umum. Itu upaya kita. Oke, tentunya berbagai langkah ini sudah dilakukan oleh Bapak juga saat ini. Jikalau ada yang meminta, Pak, kok kita lanjut aja Pak, Pilkada 2024 DKI Jakarta, siap nggak Pak? Ya jadi kalau itu kan masih lama ya. Jadi pertama, kalau itu tuh nanti kita kembalikan ke partai. Karena partai yang punya kewenangan mengusung. Saya kader partai harus patuh dan taat. Dan partai juga nanti akan melihat bagaimana respon daripada warga. Kemudian yang kedua, saya sendiri sekarang kebetulan ketua DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta yang punya tugas ya. Punya tugas kebetulan memenangkan partai. Kan Gerindra sekarang ranking 2. Bagaimana Partai Gerindra bisa naik kelas, bagaimana Pak Prabowo yang diusung dari Partai Gerindra bisa jadi presiden, itu tugas saya di DKI Jakarta. Jadi mari kita laksanakan tugas yang ada dulu ya. Jangan memikirkan kepentingan pribadi. Saya ingin bekerja untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan partai. Baik, Pak Riza, terima kasih atas waktunya dan terima kasih mewakili warga DKI Jakarta sudah semakin membangun DKI Jakarta menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Baik, dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.